Oke, pengawas operasional pertama. Kalau kita dengar kata pengawas, pengawas artinya seseorang yang mengamati, melihat, mengamati ya suatu aktivitas pekerjaan, ya. Dan kemudian pengawas ini tentu sudah dibekali aturan-aturan, persyaratan dan prosedur terkait aktivitas yang diawasi. Sehingga pengawas memiliki acuan pembanding. Ya. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang atau pekerja yang diawasi itu benar, ya, benar sesuai dan performanya bagus, itulah yang kemudian akan dia catat dan kemudian dia membuat laporan. Ya, intinya nanti dari laporan pengawas ini akan ada evaluasi, ya, apakah perlu ada tindakan-tindakan perbaikan. Apakah perlu ada tindakan-tindakan pencegahan? Apakah perlu ada tindakan-tindakan peningkatan performa dari aktivitas pekerjaan yang diawasi? Nah, itulah gunanya pengawas, sehingga aktivitas pekerjaan itu dapat menjadi semakin aman, semakin berkualitas, performa semakin baik. Nah, itulah yang diharapkan. Sehingga kalau aktivitas pekerjaan aman, selamat, tentunya pekerjaan bisa berlangsung dengan lancar, ya. Pekerjaan yang lancar dengan performa yang baik tentu akan menghasilkan profit sesuai dengan harapan dan tujuan dari organisasi atau perusahaan, ya. Nah, kita sini fokusnya dalam hal ini adalah perusahaan pertambangan. Dalam hal ini mungkin perusahaan pertambangan ada dua, yaitu pemegang izin usaha pertambangan dan juga mungkin dengan kontraktornya pemegang izin usaha jasa pertambangan. Ya, nah jadi itulah gunanya pengawas. Sebenarnya pengawas ini bagian dari manajemen. Karena manajemen ini menurut Henry Fayol ada 5 fungsi utama ya. Itu yang pertama adalah planning, perencanaan. Ya, jadi di perencanaan inilah ditentukan apa yang akan dilakukan ke depannya, kemudian cost atau budgetnya, sumber daya yang diperlukan, ya, kemudian eh, sistemnya yang diperlukan, aturan-aturan kebijakan dan sebagainya semuanya diatur dalam fase perencanaan. Kemudian yang kedua, pengorganisasian, organizing, ya, jadi mengorganisir sumber-sumber daya untuk melakukan perencanaan yang sudah dibuat. Ya. Dan kemudian yang ketiga, inilah yang bisa berbentuk directing atau langsung operasional ya. Jadi semua aktivitas pekerjaan ini dilakukan ya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kalau dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, tentu hasilnya sudah bisa diprediksi ya, apakah sesuai harapan atau enggak. Nah, untuk membantu ya operasional ini ya atau aktivitas kerja ini, inilah dilakukan controlling, fungsi yang keempat, kontrol. Nah, controlling inilah pengawasan, ya. Jadi pengawasan ini akan melihat apakah aktivitas-aktivitas kerja itu sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan, persyaratan, prosedur yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau tidak sesuai, tentu harus dilakukan perbaikan. Ya. Lalu kalau untuk mempermudah biasanya pengawas juga ada membuat apa preventive action, ya. Jadi preventive action supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang berbahaya, tindakan-tindakan yang tidak sesuai prosedural, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan, kebijakan, ya persyaratan dan seterusnya. Nah, jadi eh, untuk pengawas ini bisa ada preventive action dan kemudian nanti ada corrective action atau tindakan perbaikan atau CAPA ya, corrective action, preventive action. Ini bagian daripada inti daripada pengawasan ya. Dan kemudian setelah planning, organizing ya, kemudian operating, controlling dan terakhir evaluating. Jadi evaluasi, dievaluasi semuanya. Nah,
evaluasi ini tentu membutuhkan data-data daripada pengawasan atau controlling, ya. Sehingga dari hasil evaluasi ini bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan, ya, langkah-langkah pencegahan, ya, langkah-langkah peningkatan. Itulah gunanya pengawasan. Jadi pengawasan ini bagian daripada manajemen, ya, yaitu fungsi kontrol, controlling. Nah, fungsi controlling ini berarti seorang pengawas itu harus tahu rencana, ya, rencana apa yang akan dilakukan perusahaan, tujuan sasarannya seperti apa. Lalu kemudian untuk mencapai tujuan dan sasaran itu ada aturan-aturan, persyaratan-persyaratan ditentukan, ya, batasan-batasannya, ya, prosedur-prosedurnya, sehingga aktivitas pekerjaan itu bisa menjadi berkualitas, aman, selamat. Nah, ini semua yang harus diketahui oleh seorang pengawas, ya. Dan kemudian pengawas yang baik adalah pengawas yang benar-benar buka mata, buka telinga selama jam kerjanya, ya. Jadi bukan mengalihkan perhatian, ya, ke tempat-tempat lain atau melamun, ya, atau main HP dan sebagainya, enggak. Walaupun kelihatannya aktivitas itu biasa-biasa aja, tapi seorang pengawas yang baik tentu akan menggunakan mata dan telinganya untuk selalu mengawasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya selama jam kerjanya. Itu seorang pengawas, ya. Dan kemudian, ya, untuk teknik pengawasan itu, ya, pengawas harus benar-benar paham planningnya seperti apa, ya. Jadi garis besar planningnya seperti apa, kemudian tugas dan tanggung jawabnya, role-nya dalam tugas pengawasannya seperti apa, ya. Dia harus tahu juga job description-nya yang spesifik. Karena mungkin akan ada banyak pengawas, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi pengawas harus benar-benar memahami planning perusahaan, ya, sesuai dengan bidang dan job description dia. Kemudian pengawas harus memahami, ya, dan mengetahui dan memahami semua aturan, kebijakan, persyaratan, prosedur, ya, terkait pekerjaan yang dia awasi, ya. Dan kemudian pengawas take action di lapangan, melek telinga mendengar, ya, selama jam kerjanya. So, itu pengawas, ya. Dan itu pengawas yang berkualitas. Setelah selesai tugasnya, ganti shift, is okay. Dia boleh bersenang-senang, santai, refreshing, dan sebagainya, tidur, dan sebagainya, ya. Cuman memang dia harus mengatur manajemen waktu, ya, time management. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk belajar, ya. Itu harus dibagi. Nah, tapi dalam saat tugasnya, namanya pengawas nggak boleh lengah. Apalagi dia pengawas untuk pekerjaan beresiko tinggi. Ya, akan sangat beresiko apabila pengawas lengah sedetik sekalipun. Ya. Nah, ini pertambangan. Pertambangan adalah salah satu industri yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi. Ya, walaupun, ya, tergantung aktivitas kerjanya, ya. Ada aktivitas kerja yang memiliki resiko yang tinggi, ada yang memiliki resiko menengah, dan mungkin ada yang memiliki resiko rendah, ya. Seperti mungkin, ya, di kantor-kantor, ya, administrasi, itu mungkin resikonya rendah. Tapi tetap saja, ya, namanya kita mengawasi untuk keselamatan pertambangan, fokusnya harus sama, ya. Skala prioritasnya harus selalu eh, sama dengan jangan lengah sedikit pun. Ya, jadi menyadari tugas dan tanggung jawabnya. So itulah fungsi pengawas, ya. Jadi kalau bapak-bapak belum tahu job desk-nya, harus benar-benar paham job desk-nya apa. Kemudian kalau bapak belum tahu aturan, kebijakan, persyaratan terkait aktivitas kerja yang diawasi, harus tahu. Ya, harus benar-benar tahu dan paham. Dan kemudian tentu tambahannya adalah regulasi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, ya. Itulah tools atau senjata seorang pengawas, ya. Knowledge, informasi, ya, terkait bidang aktivitas kerja yang diawasi. Dan pengawas juga harus tahu aktivitas kerjaannya apa, ya, apa yang dilakukan, ya, kemudian prosedurnya seperti apa, tujuan
aktivitas kerja itu seperti apa, itu harus benar-benar dipahami oleh pengawas. Jadi jangan sampai pengawas tuh apa mindsetnya, wah yang penting ngeliatin aja, udah ngeliatin. Risikonya sangat tinggi. Ya. Mungkin ya, mungkin. Ya, namanya juga kalau kecelakaan itu nggak akan selalu ini, walaupun orang berperilaku tidak aman bisa aja nggak akan terjadi insiden ya. Tapi itu akan terakumulasi ya, seperti teori piramida ya. Teori piramida itu satu fatality itu mungkin terjadi daripada eh, 10 kecelakaan besar. Lalu 10 kecelakaan besar ini terjadi mungkin dari eh, 100 atau lebih kecelakaan-kecelakaan kecil. Lalu 100 atau lebih kecelakaan-kecelakaan kecil ini mungkin terjadi daripada eh, ribuan unsafe condition. Jadi perilaku-perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman yang tidak dikendalikan mungkin aja nggak langsung terjadi insiden ya, tapi terakumulasi. Tapi itu sama aja ngumpulin nasib-nasib buruk, lalu akhirnya nasib buruk itu akan berujung kepada satu fatality. So, kita jangan berspekulasi, tetap selalu awas dan waspada. Itulah tugas dan fungsi dari pengawas pertambangan. Nah, untuk pengawas pertambangan ini memang didesain oleh Kementerian SDM. Ya. Cuman kalau saya lihat mulai daripada POP, POM, POU, itu fokusnya kepada keselamatan pertambangan paling utama ya. Keselamatan pertambangan ini ada di POP, POM, POU. Kemudian perlindungan lingkungan hidup pertambangan itu juga ada di POM, POP, POM, POU. Ya, fokus dua ini. Lalu kemudian ada kaidah teknis pertambangan. Nah, itu baru mulai fokus di POM dan kemudian POU. Lalu konservasi minerba itu juga hanya difokuskan di POM dan POU. Lalu pengelolaan usaha jasa pertambangan ya, aktivitas kerja para kontraktor itu juga hanya ada di POM dan POU. Dan terakhir standarisasi pertambangan mineral dan batu bara itu juga hanya di POM dan POU. Jadi POP ini hanya fokus kepada keselamatan pertambangan dan perlindungan hidup pertambangan ya. Karena intinya adalah di lapangan. Kalau sudah masuk ke manajerial seperti pengelolaan usaha jasa pertambangan, ya, kemudian keadaan teknisnya, itu adalah bagaimana keputusan-keputusan strategis yang akan dipilih untuk hal-hal yang teknis, dan kemudian konservasi minerba, ini bagaimana melakukan efisiensi dan efektivitas aktivitas pertambangan, itu ada serta standarisasi, nah itu fokusnya ke manajerial. Jadi itu masuknya ke POM dan POU. Lalu tadi Bapak Pak Budi Siswanto, kalau PJO ya diharapkan bisa sampai ke level POU ya. Karena nanti untuk PJO ini bertanggung jawab juga terhadap organisasinya di lingkungan pertambangan dan bertanggung jawab terhadap KTT. Maka dia harus memiliki eh, kemampuan manajerial ya, kemampuan manajerial di bidang mungkin konservasi minerba ya, kemudian kaidah teknis pertambangan, pengelolaan usaha jasa pertambangan, artinya mengelola perusahaannya sendiri ya untuk membantu pekerjaan pemegang IUP atau izin usaha jasa pertambangan. Dan juga dia harus tahu standarisasi yang digunakan di pertambangan yang mulai dari standar kompetensi, standar teknis ya, sampai kepada standar prosedur ya, operasional dan sebagainya. So, jadi untuk pengawas operasional pertambangan dan fokusnya di sini hanya kepada keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Kemudian metode yang kita lakukan sini adalah saya akan menjelaskan unit kompetensinya ya sesuai yang ada di apa di SKKK ya. SKKK nomor 43 tahun 2016. Itu berdasarkan Permen SDM nomor 43 tahun 2016 yaitu untuk pengawas operasional mineral, pengawas operasional pertambangan mineral dan batu bara. Jadi untuk detailnya bisa lihat di handout ya. Kemudian
Mungkin nanti akan saya share lagi sebagian rekaman-rekaman sebelumnya dan ini juga saya akan share rekamannya sehingga bisa dipelajari. Nah, jadi di sini fokusnya kepada inti-inti materi yang akan dibahas ini. Inilah yang kita akan pelajari selama 3 hari ini. Dan untuk persiapan menghadapi uji kompetensi, jadi Bapak-Bapak fokus aja nih. Selama 3 hari ini fokus dengan belajar ya, supaya benar-benar paham. Dan kemudian kalau ingin meningkatkan performanya ya, ingin meningkatkan performanya terkait knowledge atau informasi yang ada di standar kompetensi kerja ini ya, itu nanti bisa melakukan latihan mandiri ya. Latihan mandiri mungkin berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di sini ya, dan kemudian jawaban-jawabannya sudah saya sediakan juga. Nanti file ini mungkin saya akan share juga sehingga bisa belajar mandiri. Dan ya, kita mungkin cukup selama 2 sampai 2 jam lebih ya. Kita akan bahas hari ini 2 unit kompetensi, besok rencana 3 unit kompetensi, lalu nanti lusa 3 unit kompetensi. Jadi pas 8 unit kompetensi. Nah, sebelum kita masuk kepada unit kompetensi pertama dan kedua, kita bahas dulu mengenai BNSP. BNSP ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, sesuai dengan namanya, berarti dia mensertify ya. Mensertify artinya melakukan pengakuan ya terhadap para pekerja di seluruh Indonesia yang sudah diuji dan kemudian memenuhi standar minimal ya penilaian, maka akan diterbitkan sertifikat standar dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Nanti diuji berdasarkan standar kompetensi kerja ya. Standar kompetensi kerja ini untuk BNSP ada 3 jenis. Yang pertama SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini adalah standar umum yang bisa dipakai oleh siapapun ya, dunia usaha dan para pekerja di Indonesia. Nanti tinggal lihat sesuai dengan aktivitas kerjanya, bidang industrinya, standar itu bisa dipakai, digunakan, dipelajari, dan kemudian dilakukan dalam pekerjaan. Lalu untuk mendapatkan pengakuan pemerintah melalui BNSP, ikut uji kompetensi. Standar kompetensi kerja yang kedua adalah SKKK atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Nah, inilah acuan standar yang ada di POP ya, yaitu menggunakan SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus. Kalau tadi yang pertama SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, khusus di sini artinya ini khusus hanya berlaku di pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Tidak berlaku di pertambangan di negara lain, tidak berlaku di industri lain di Indonesia, ya, tetapi hanya di industri pertambangan. Nah, itu jadi itu SKKK. SKKK ini bisa dibuat juga oleh organisasi, asosiasi, diajukan ke BNSP, lalu BNSP akan mereview kalau sesuai dengan format mereka, persyaratan mereka, diajukan ke Menteri Tenaga Kerja. Lalu dari Menteri Tenaga Kerja uh, melihat dan mereview sudah oke, akan dikeluarkan Kepmen ya, keputusan Menteri Tenaga Kerja. Jadilah itu salah satu SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus. Nah, kalau di sini disahkan oleh kementerian, jadi instansi. Kalau diajukan oleh mungkin perusahaan atau asosiasi, nanti disahkannya oleh Menteri Tenaga Kerja. Ya. Tapi kalau diajukan oleh instansi tersendiri, umpamanya Kementerian Perhubungan, ya, berarti nanti disahkan sendiri oleh uh, Menteri Perhubungan ya dengan membuat keputusan menteri. Tapi setelah disetujui oleh BNSP, lalu nanti dikembalikan ke BNSP, dipakai oleh BNSP sebagai dasar untuk SKKK tersebut.
Lalu standar kompetensi kerja yang ketiga adalah SKKI, ya, Standar Kompetensi Kerja Internasional. Nah, ini mungkin diambil dari standar kompetensi kerja internasional, ya. Lalu kemudian di, diminta izin oleh salah satu asosiasi atau perusahaan atau instansi untuk digunakan di Indonesia, dan setelah mendapat izin, baru nanti diajukan oleh organisasi atau asosiasi atau instansi tersebut ke BNSP. Lalu BNSP akan mereview kalau sudah sesuai dengan format standar mereka, sudah sesuai dengan eh, persyaratan standar mereka, diajukan ke Menteri Tenaga Kerja. Nanti lalu Menteri Tenaga Kerja akan mereview dan kemudian mengesahkannya dengan menerbitkan Kepmenaker, ya, Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Jadi itulah ada 3 jenis juga standar kompetensi kerja, ya. Nah, di sini POP memakai SKKK, Standar Kompetensi Kerja Khusus, ya, yang hanya berlaku di pertambangan mineral dan batu bara, ya, di bawah eh, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Nah, BNSP sendiri ini tidak membuat standar-standar. Mereka hanyalah fasilitator, pengelola standar-standar, dan uji kompetensi. Sedangkan standar-standar kompetensi kerja itu diajukan oleh instansi, ya, asosiasi, perusahaan, organisasi. Ya, kemudian baru direview oleh BNSP, sudah sesuai format standar mereka, sudah sesuai dengan prosedur standar mereka. Kalau sudah sesuai, diajukan ke Menteri Tenaga Kerja untuk disahkan, ya, lewat keputusan Menteri Tenaga Kerja. Ya, jadi BNSP nggak buat standar. Standar itu dibuat oleh asosiasi, instansi, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu BNSP ini sendiri juga tidak melakukan uji kompetensi. Ya. Wih, enak dia hanya ngelola aja, ya. Ngelola eh, fasilitator. Nah, uji kompetensi ini dilakukan oleh mitra BNSP yang sudah dia akreditasi terkait skema yang bersangkutan, yaitu yang disebut LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, LSP kemudian mengajukan untuk asesor-asesor atau penguji, ya. Lalu penguji ini dilatih oleh BNSP, ya. Jadi nanti ada master-master asesor yang memberikan pelatihan kepada calon-calon asesor ini, dan kemudian setelah diuji lulus, nah jadilah asesor untuk LSP yang mengajukannya. Jadi uji kompetensi dilakukan oleh LSP, ya, bukan BNSP juga. Nah, BNSP hanya menerbitkan sertifikat, nomor sertifikat, ya, nomor sertifikat untuk nanti dikelola oleh BSP, lalu kemudian menerima laporan-laporan terkait uji kompetensi yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, dulu POP ini dikelola langsung oleh Kementerian SDM, ya. Jadi langsung dikelola Kementerian SDM. Cuma setelah keluar Kepmen 43 tahun 2016, Kepmen ESDM, ya, itu eh, akhirnya diserahkan ke BNSP karena sesuai dengan kebijakan pemerintah, nanti semua sertifikasi dibuat satu pintu yaitu lewat BNSP, ya. Jadi sertifikasi kompetensi kerja, ya. Nanti untuk surat penunjukan, ya, lisensi, itu semua dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, Kementerian Tenaga Kerja. Kalau untuk K3, kalau untuk lisensi lainnya mungkin dari instansi masing-masing, ya, atau kementerian masing-masing. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Tapi nanti dasar untuk membuat surat penunjukan atau lisensi itu berdasarkan sertifikat kompetensi dari BNSP yang apa bersangkutan. Oke, itu kira-kira sedikit gambaran mengenai POP, ya, dan juga sedikit gambaran mengenai pengawas. Oke, kita di sini konsepnya adalah tadi saya sudah jelaskan, kita akan bahas di sini mengenai
unit-unit kompetensinya sesuai dengan yang ada di SKKK ya. SKKK kan nomor 43 tahun 2016 itu. Jadi standar kompetensi kerja inilah yang nanti kita fokuskan, kita bahas. Lalu nanti kita akan ada latihan-latihan pertanyaan terkait unit-unit kompetensi. Ya. Nah, hari ini kita bahas 2 unit kompetensi. Kalau POP keseluruhannya ada 8 unit kompetensi. Unit kompetensi itu adalah eh, kompetensi yang perlu ya dikuasai ya oleh seseorang yang ingin diakui terkait skema yang diambil. Jadi unit kompetensi itu adalah skill, keterampilan atau knowledge yang perlu dikuasai. Jadi sudah jelas nih kalau kita ingin menjadi seorang pengawas pertambangan ya. Pertama ya inilah unit kompetensi yang sudah harus dikuasai. Ya, itulah standarnya ya. Jadi kalau memang ingin belajar sendiri juga boleh ya. Cuman gini, karena memang dipersyaratkan juga harus ada sertifikat pelatihan dari LPK, lembaga pelatihan yang terakreditasi. Jadi ya nggak bisa belajar sendiri juga ya. Jadi harus ada sertifikat pelatihan. Tapi kalau untuk meningkatkan sendiri kemampuannya ya silakan belajar sendiri juga bisa. Untuk uji dari BNSP ini sendiri ada dua metode ya. Bisa berdasarkan pengalaman kerja, bisa berdasarkan pelatihan kerja. Ya, cuman kalau karena ini online, jadi diharapkan keduanya digabung ya. Dia harus memiliki pengalaman dan juga dia memiliki sertifikat pelatihan. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai pengawas. Kemudian operasional. Operasional ini lebih kepada aktivitas kerja dari pekerja ya. Nanti untuk pertambangan ada juga pengawas teknis ya. Pengawas teknis ini lebih berhubungan kepada hal-hal teknis ya, hal-hal yang bersifat engineering yang mungkin berhubungan dengan teknis daripada peralatan, instalasi teknis ya. Kemudian hal teknis lainnya yang berhubungan di pertambangan seperti eh, bagaimana kemiringan tebing ya seperti tidak longsor ya dan bagaimana pengelolaan em, apa lubang-lubang di pertambangan, hal teknis apa yang perlu dikuasai, pengelolaan air asam tambang itu semua adalah hal teknis. Nah, nanti mungkin ada pengawas teknis. Kalau di sini operasional berarti hal yang berhubungan dengan aktivitas kerja dari para pekerja. Pertama berarti lini terdepan ya. Nanti untuk media berarti lini pertengahan yang menghubungkan antara pengawas operasional utama dengan pengawas operasional pertama. So, ini konsep yang diciptakan oleh Kementerian SDM ya. Jadi ada 3 level. Pengawas operasional pertama langsung mengawasi aktivitas kerja di lapangan, pengawas operasional media, sebagian mengawasi aktivitas pekerja di lapangan, sebagian mengawasi aktivitas kerja POP ya, pengawas operasional pertama dan sebagian eh, melakukan aktivitas manajerial ya, membantu tugas-tugas daripada POU. Ya, ini konsepnya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Kompetensi fokus pertanyaannya adalah SKKNI yang sudah dibagi dalam unit kompetensi ya. Kalau untuk POP ada 8 unit kompetensi. Lalu nanti unit kompetensi itu dibagi dalam elemen kompetensi. Nanti akan kita lihat ya. Unit kompetensi pertama ini dan kedua yang akan kita bahas ini, elemen kompetensinya atau bagian dari unit kompetensi apa aja. Nah, unit kompetensi ini yang menyusun satu skema. Nah, dalam ini skema penguasa operasional pertama ada 8 unit kompetensi. Untuk dinyatakan kompeten, para peserta asesmen harus kompeten untuk setiap unit kompetensi. Jadi, ini nanti diuji setiap unit kompetensi. Ada 8 unit kompetensi, para peserta harus benar-benar menguasai ke 8-8-nya.
Kalau ada salah satu ternyata dia gagal, mungkin secara keseluruhan skema ini dia gagal, ya. Karena nanti Bapak-Bapak akan mengisi APL 2. APL 2 itu berisi 8 unit kompetensi beserta elemen-elemen kompetensinya. Nah, di situ Bapak-Bapak akan menyatakan bahwa kompeten, ya, semua elemen kompetensi yang ada di kedelapan unit kompetensi. Artinya benar-benar menguasai skema ini. Itu pernyataan. Kalau bawa tulis BK, maka tidak akan diuji karena berarti belum menguasai. Jadi nanti persyaratannya APL 2 itu harus menyatakan kedelapan unit kompetensi beserta bagian-bagiannya itu elemen-elemen kompetensinya itu menyatakan kompeten-kompeten. Nah, ini inilah kemudian yang diuji oleh asesor. Ya, saya sendiri juga ada asesor, ya. Jadi asesor akan menguji terkait semua apa unit-unit kompetensi dan elemen-elemen kompetensinya. Kalau saya memang menguji semua nih terkait semua hal yang ada di 8 unit kompetensi. Tapi ada beberapa asesor juga yang hanya secara umum, ya. Nah, menurut saya sih kurang baik. Harusnya dia menguji ke semua unit kompetensi. Bahkan kalau bisa sampai ke elemen kompetensi. Tapi ya itu terlalu detail banget dan juga akan makan waktu yang banyak. Jadi menguji ke masing-masing unit kompetensi sebenarnya sudah cukup. Nah, di sini karena konsepnya pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu, ya, sehingga lebih paham akan materinya. Ya, jadi konsep saya di sini adalah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi nanti Bapak bisa melakukan juga untuk latihan mandiri, ya. Jadi nanti setelah sini mungkin akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Lalu jawabannya ada di belakang. Jawabannya tinggal dipelajari masing-masing nanti. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan untuk uji kompetensi pengawas operasional pertama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan unit kompetensi, kita bahas pertanyaan secara umum, ya, secara umum. Di sini saya desain ada 14 pertanyaan. Jelaskan apa arti keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Nanti jawabannya bisa dilihat di belakang, ya. K3 itu. K3 adalah program pemerintah, ya. Program pemerintah yang dibuat untuk eh, mengurangi dan menghilangkan kalau bisa, ya, kecelakaan kerja yang ada di tempat kerja, ya. Itu maksud dan tujuannya. Manfaatnya adalah dengan K3 maka para pekerja bisa bekerja dengan aman dan selamat karena terlindungi dari ancaman insiden, ya. Sehingga apabila mereka yakin bahwa mereka bisa bekerja dengan aman selamat, maka mereka bisa bekerja dengan fokus dan konsentrasi. Kalau para pekerja bekerja dengan fokus dan konsentrasi, hasilnya tentu akan sangat jauh lebih baik daripada pekerja yang bekerja dengan ketakutan, ya. Sehingga tentu akan meningkatkan performa kerjanya. Dan performa pekerja yang meningkat tentu akan berimbas kepada performa organisasi atau perusahaan secara keseluruhan yang akan meningkat juga. Oke, cara penerapan K3. Cara penerapan K3 bisa berdasarkan aturan eh, regulasi dari pemerintah, ditambah dengan aturan dan regulasi internal perusahaan, ya, sesuai dengan aktivitas kerja perusahaan. Jadi, perusahaan harus membuat SOP. SOP ini dasarnya adalah bahaya dan resiko yang ada di tiap aktivitas pekerjaan, ya. Kemudian langkah-langkah mengerjakannya, sehingga dengan langkah-langkah yang sudah diatur ini, pekerjaan itu bisa dilakukan dengan efisien, ya. Artinya menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta efektif, artinya tepat sasaran. Nah, itu gunanya SOP. Makanya bikin SOP nggak bisa sembarangan, ya. Kalau oh gini kan, oh ide saya begini-gini. Oh, enggak, itu harus diuji lagi, ya. Ini efektif apa dan efisien enggak? Itu gunanya SOP. Dan juga selain efektif efisien, ini selamat enggak? Ya. Selamat, sehat, ya. Itu cara buat SOP.
Selain itu, cara penerapan K3 juga perusahaan akan membuat kebijakan sebagai dasar untuk penerapan K3. Ya. Di dasar kebijakan inilah itu terkandung maksud tujuan dan sasaran perusahaan ya, dan kemudian bagaimana penerapannya secara umum ya, secara garis besar itu ada di kebijakan. Lalu kebijakan ini nanti akan diterjemahkan masing-masing departemen yang ada di perusahaan untuk menerapkannya aturan kebijakan per departemen. Lalu kemudian per departemen ini akan membuat prosedur-prosedur untuk aktivitas kerjanya per departemen ya. Tapi sebelum itu semua departemen juga dan perusahaan sudah melakukan HIRA ya, atau identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko. Ya. Baru kemudian buat SOP, lalu kemudian menyediakan alat pelindung diri secara gratis bagi semua pekerja ya, sesuai dengan bahaya dan resikonya. Ya, ini nanti yang umum adalah untuk APD ini mungkin safety shoes ya, kemudian safety helmet, lalu baju reflektor. Itu yang paling umum. Nanti mungkin ditambah sesuai dengan bahaya dan resiko masing-masing aktivitas kerja. Ada yang perlu pakai masker, ada yang perlu pakai sarung tangan katun, ada yang perlu pakai sarung tangan kulit atau sarung tangan karet dan seterusnya. Ya, ada yang perlu pakai full body harness mungkin kalau bekerja di ketinggian. Ya. Dan kemudian selain kebijakan, prosedur, nanti mungkin buat aturan-aturan, golden rule dan sebagainya, itu juga akan membantu. Dan lalu buat program-program ya, program zero accident ya, sampai 10 juta jam kerja, nah, itu juga merupakan bagian program dan eh, bisa juga dijadikan untuk menerapkan K3. Jadi banyak lah hal nanti bisa buat sistem ya. Nanti ada sistem manajemen K3. Kalau nggak mau buat sendiri, sudah ada acuan dari pemerintah yaitu SMK3. Sistem manajemen K3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Jadi tinggal ikuti acuan-acuan itu untuk menerapkan SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, lalu kalau sudah menerapkan itu secara spesifik yang ada di pertambangan juga ada sistem yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Itu yang berada berdasarkan Kepmen 1827 tahun 2018 di lampiran kelima atau keenam ya. Tinggal menerapkan itu. Lalu untuk juklak juknisnya untuk SMKP itu ada di Kepdirjen Minerba nomor 189 tahun 2016. Nah, jadi tuh cara menerapkan K3 di pertambangan. Cara pengembangannya setelah diterapkan tentu dievaluasi ya. Dievaluasi yang mana masih kurang diperbaiki, yang mana sudah baik ditingkatkan dan dipertahankan dan seterusnya. Konsep manajemen ya secara umum. Kemudian jelaskan apa itu K3 pertambangan. Ya. K3 pertambangan adalah bagian dari keselamatan pertambangan. Kalau keselamatan pertambangan itu ada K3 pertambangan, ada KO pertambangan ya atau keselamatan operasional pertambangan. Kalau K3 pertambangan ini perlindungan terhadap para pekerjanya. Kalau keselamatan operasional pertambangan perlindungan terhadap peralatan-peralatan dan instalasi teknis yang ada di pertambangan. Hubungan keduanya adalah sama-sama untuk mencegah eh, insiden atau kecelakaan tambang ya, baik terhadap orang maupun terhadap peralatan dan instalasi teknis yang ada di pertambangan. Bagaimana cara penerapannya? Ya nanti untuk orang ya mungkin ada SOP, memakai APD. Kalau untuk alat-alatnya nanti ada eh, ada peralatan-peralatan untuk perlindungan terhadap peralatan tersebut yang didesain oleh pabriknya ataupun yang didesain secara manual oleh perusahaan pertambangan dan sebagainya. Dan juga tentu ada pengawasan ya, pengawasan terhadap orang, pengawasan terhadap alat. Dan kemudian ada prosedur-prosedur kerja yang akan melindungi orang dan juga melindungi peralatan. Ya. Kemudian yang ketiga, apa hubungan antara K3 dan kecelakaan kerja? K3 ini adalah tindakan preventif untuk mencegah kecelakaan kerja, ya. Jadi dengan program-program, dengan sistem, dengan alat pelindung diri, ya, kemudian dengan kebijakan, ya, dengan pengawasan. Nah, kalau ada anomali,
atas sesuatu yang menyimpang, ya, daripada yang sudah diterapkan, sudah dalam kebijakan, sudah diatur, inilah yang dinamakan perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Dan itu adalah penyebab langsung daripada kecelakaan kerja. Ya, jadi kalau kita lihat teori domino, ya, yang dibuat oleh S.W. Henry, ya, salah satu yang meneliti tentang kecelakaan kerja tahun 1925, itu teori domino itu ada 5 domino. Domino kelima, losses atau kerugian-kerugian akibat kecelakaan kerja. Domino yang keempat, kecelakaan atau insiden itu sendiri. Domino yang ketiga, penyebab langsung. Domino yang kedua, penyebab dasar. Domino yang pertama, ya faktor manajemen. Jadi biasanya kecelakaan kerja itu ada penyebab langsung. Penyebab langsung itulah perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman di tempat kerja. Lalu penyebab langsung ini disebabkan oleh faktor kerja dan faktor personal. So, untuk mencegahnya, tentu mencegah untuk menghilangkan semua kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman di tempat kerja, maka dapat dinyatakan bahwa tempat kerja itu aman. Jadi kebanyakan menurut SW Henry 90% itu kecelakaan kerja karena kerjanya, karena orangnya, ya. Itu perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Bahkan menurut penelitian salah satu perusahaan besar di dunia, yaitu DuPont, 96% kan kecelakaan kecelakaan kerja itu karena manusianya, ya. Karena unsafe unsafe condition. 9 itu ya faktor nasib atau lainnya. Jadi inilah yang harus benar-benar di dimitigasi atau diminimalisir, ya, perilaku perilaku tidak aman dan kondisi-kondisi tidak aman di tempat kerja. Maka tugas pengawas menjadi lebih mudah. Ya, kalau ada kondisi tidak aman, umpamanya ada ceceran oli, ya itu harus segera dibersihkan umpamanya. Dan kemudian kalau hujan, ya mendingan alat berat nggak usah beroperasi dulu. Beresiko. Itu preventive action, ya, untuk menghilangkan kondisi tidak aman. Lalu untuk menghilangkan perilaku tidak aman, itu juga menjadi tugas pengawas. Kalau ada yang pakai nggak pakai APD, ya harus ditegur, ya, beri sanksi. Lalu APD-nya juga cek, ini jangan pakai APD yang rusak, ya, cuma aja nggak ada perlindungannya. Lalu kemudian tinggal lihat, ya, unsafe lainnya juga adalah shortcut, tidak mengikuti prosedur kerja. Nah, inilah yang diawasi oleh pengawas. Lalu kalau ada yang tidak yang langsung shortcut, langsung tegur, kasih sanksi, ya, laporkan ke atasan atau supervisor pekerja yang bersangkutan supaya diambil tindakan supaya tidak terjadi hal-hal unsafe act, unsafe condition seperti itu lagi. Ya, inilah tugas pengawas, ya, sehingga melakukan preventive action untuk mencegah kecelakaan kerja di area tambang. Kemudian ini kecelakaan kerja. Lalu K3 itu ada hubungan juga dengan penyakit akibat kerja. Ya. Jadi hubungan K3 dengan penyakit akibat kerja, kan K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi ada 2 faktor, ya, di tempat kerja. Salah satunya adalah kesehatan kerja itu apabila tidak diterapkan dengan benar, maka akan menimbulkan penyakit akibat kerja. Kalau kita bicara kesehatan kerja, ada 4 hal yang penting, yaitu promotif, ya, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya. Promotif adalah bagaimana sosialisasi upaya-upaya untuk menjadikan tempat kerja yang aman, yang sehat, ya, dan bagaimana mencegah penyakit-penyakit akibat kerja di tempat kerja. Preventif adalah langkah-langkah pencegahan supaya tidak terjadi penyakit akibat kerja, ya. Baik itu dengan cara kerja yang benar, sikap kerja yang benar, ya, ergonomi, mengatasi bahaya-bahaya fisika, biologi, kimia, ya, psikologi. Nah, ini upaya-upaya preventif atau tindakan pencegahan. Lalu yang ketiga, kesehatan kerja itu yaitu kuratif. Kalau memang akhirnya sudah terpapar dengan penyakit akibat kerja, ya ada tindakan untuk menyembuhkan, itu namanya kuratif. Lalu kalau penyakit akibat kerja itu penyakit yang memang memerlukan perawatan yang lama,
itu ada namanya mungkin masih bagian kuratif ya. Tapi setelah kuratif mungkin ada perlu pemulihan. Itulah yang namanya rehabilitatif. Yaitu kalau berhubungan dengan kesehatan kerja. Jadi erat kaitannya. Sebenarnya penyakit akibat kerja itu bisa dicegah dengan melakukan tindakan hidup yang bersih, hygiene, ya, eh, tindakan untuk mencegah penyakit akibat kerja, banyak istirahat, ya, makan makanan bergizi, itu semua preventive action. Dan preventive action mungkin bisa didapatkan dengan promotif, ya, sosialisasi informasi bagaimana supaya bekerja dengan sehat. Tapi kalau memang akhirnya terkena penyakit akibat kerja, ya dilakukan tindakan kuratif, yaitu untuk menyembuhkan. Dan akhirnya setelah sembuh, dilakukan tindakan rehabilitatif, ya, pemulihan. Kemudian apa itu tindakan tidak aman TTA? Yaitu tadi saya sudah jelaskan, tidak mengikuti prosedur, tidak memakai APD, ya, atau memakai APD tapi APD yang rusak, ya, tidak mengikuti arahan dari pengawas atau supervisor dan seterusnya. Kondisi tidak aman adalah kondisi tempat kerja seperti mungkin housekeepingnya buruk, ya, alat-alat berantakan, bisa terjatuh, lalu kemudian ruangan kerja gelap, bisa mengakibatkan gangguan penglihatan, ya, kebisingan dan sebagainya melebihi 85 desibel akustik. Itu adalah semua kondisi-kondisi tidak aman yang dapat menimbulkan kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Ya, nanti tinggal di list aja di tempat kerja itu apa tindakan tidak aman yang mungkin terjadi dan juga kondisi tidak aman yang mungkin terjadi sesuai dengan aktivitas kerja bapak-bapak sekalian. Sehingga pengawasan akan lebih mudah, ya kan? Kalau sudah tahu kira-kira potensi TTA-nya apa, KTA-nya apa, pengawasannya lebih mudah, ya. Karena berarti pengawas sudah tahu duluan ya. Kalau udah ngelihat seperti itu ya udah langsung ya ditegur, si sanksi, laporkan ke supervisornya. Kemudian apa itu bahaya? Bahaya ini adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian, ya. Kerugian itu banyak, bisa kerugian keuangan, ya, bisa kerugian fisik dan kerugian-kerugian lainnya, kerusakan peralatan dan sebagainya. Itu potensinya bahaya. Jadi bahaya itu masih potensi ya. Berarti potensi ini sesuatu yang diidentifikasi. Diidentifikasi itu artinya berusaha menemukan potensi tersebut ya. Potensi yang dapat menimbulkan kerugian. So, jadi bahaya ini diidentifikasi bukan dikendalikan. Selama ini pengendalian bahaya sebenarnya kata itu kurang tepat ya. Bahaya itu diidentifikasi dulu ya. Potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerugian apa aja. Karena bahaya ini itulah aktivitas kerja. Semua aktivitas kerja mengandung bahaya, ya. Berjalan kaki mengandung bahaya, bisa kepleset, bisa tersandung, ya, bisa menabrak, bisa ketabrak, bisa kejedot, ya. Padahal jalan kaki ada potensi bahaya. So, kalau bahaya yang dikendalikan berarti nggak usah jalan kaki, ya. Diam aja kayak patung gitu seharian, 8 jam sehari udah selesai, pulang. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya, aktivitas kerja itu harus dikendalikan ya. Berarti nggak boleh bekerja dong. Jadi kurang tepat kalau dikatakan bahaya dikendalikan. Ya. Jadi bahaya diidentifikasi. Ya. Cara identifikasinya adalah dengan melihat apakah saya di sini bisa tertabrak, ya, bisa menabrak, bisa kepleset, bisa tersandung, bisa terjatuh, ya, bisa mendapat kerusakan telinga, kerusakan mata ya dengan melihat wah cahayanya kurang dan sebagainya dan seterusnya atau cahayanya terlalu terang. Ya itu. Jadi dengan alat bantu
list atau daftar pertanyaan, ya. Daftar pertanyaan sesuatu yang dapat menimbulkan kita celaka gitu. Kita celaka atau kita sakit. Jadi bikin sendiri daftar pertanyaan nanti. Sehingga kita bisa identifikasi ada nggak bahayanya. Ya. Contoh sederhana orang nyebrang jalan. Ya. Menyeberang jalan itu sendirilah bahaya. Ya. Kalau bahaya dikendalikan ya berarti nggak usah nyebrang jalan dong. Sedangkan kita butuh nyebrang jalan. Ya. Jadi yang dikendalikan bukan bahaya, tapi yang dikendalikan ini resikonya. Karena resiko ini bisa dianalisa ya, bisa dianalisa penyebabnya apa ya, dan kemudian skalanya ya, seberapa besar resiko itu. Contoh nyebrang jalan ya, menyeberang jalan itu sendiri adalah bahaya. Resikonya ketabrak. Nah, pengendalian makanya supaya nggak ketabrak seperti apa? Contoh, bangun jembatan penyeberangan. Ya, itu pengendalian resikonya. Kemudian, bikin zebra cross. Sehingga kendaraan pengemudi yang punya SIM, ya, artinya benar-benar legal, tahu kalau apa zebra cross itu artinya harus pelan-pelan karena tempat orang nyebrang jalan ya, harus lihat kiri kanan, ada yang menyeberang atau enggak. Jadi dengan zebra cross, ya, ini bisa menyeberang jalan dengan dan selamat. Itu pengendalian resiko. Lalu pengendalian resiko lainnya mungkin bikin rambu lalu lintas. Sehingga saat merah mobil berhenti, ya penyeberang jalan bisa menyeberang. Itu namanya pengendalian resiko. Ya. Jadi bahaya diidentifikasi karena bahaya itu adalah potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Ya, salah satu kerugian adalah kerugian eh, kecederaan. Ya. Nah, yang perlu diketahui resikonya. Resiko itu adalah dampak daripadanya aktivitas yang mengandung bahaya tersebut. Ya, sehingga bisa dikendalikan, bisa diminimalisir resikonya menjadi lebih rendah atau hilang bahkan. Nah, makanya pengendalian resiko menurut ISO 31000 adalah pertama eliminasi. Hilangkan resikonya kalau bisa. Tapi kalau resikonya itu berhubungan dengan alat yang harus dipakai, ya mungkin nggak mungkin bisa eliminasi. Turun ke pengendalian kedua ya, namanya hierarki kan. Pengendalian kedua yaitu substitusi. Ganti alat orang atau pekerjaannya ya atau metodenya dengan orang atau alat atau metodenya dengan yang resikonya lebih rendah. Itu namanya pengendalian resiko substitusi. Kalau nggak bisa juga, yang ketiga, ya, control engineering. Desainnya diatur sehingga resikonya hilang atau resikonya lebih rendah. Kalau nggak bisa juga, turun yang keempat, kontrol administrasi. Atur administrasinya, waktunya, ya, eh, kemudian mungkin kasih training, ya, sosialisasi untuk bekerja dengan aman. Itu namanya kontrol administrasi. Yang kelima atau yang terakhir, bisa digabung dengan memakai alat pelindung diri ya, semua kontrol yang di atas sebelumnya. Itu pengendalian resiko menurut ISO 31000. Ya. Jadi, hubungan antara bahaya dan resiko adalah bahaya ini diidentifikasi ya, potensi bahayanya apa aja dari setiap aktivitas kerja. Setelah teridentifikasi bahayanya, maka resikonya dianalisa untuk mengetahui skala resiko ya. Jadi yang dikendalikan dulu resikonya ada resiko paling tinggi ya, atau sangat tinggi, atau very high, atau ekstrim. Baru turun ke resiko tinggi, baru turun ke medium, baru mungkin turun ke yang rendah. Jadi semua resiko harus dikendalikan. Cuman sebagian resiko mungkin ada resiko sisa yang tidak bisa dikendalikan. Nah, resiko sisa inilah yang kemudian bagaimana pengelolaannya. Itu nanti bicara manajemen resiko lebih lanjut ya.
Nah, untuk menilai resiko ini ada dua faktor utama ya, yaitu probabilitas, faktor kemungkinan terjadinya atau terpaparnya resiko. Yang kedua, severity atau konsekuensi atau tingkat keparahan. Nah, dua inilah kemudian digabung membentuk satu matriks resiko. Sehingga dari matriks resiko ini bisa diukur ya, yang skala very high atau sangat tinggi atau ekstrim, lalu high atau tinggi, medium, menengah, dan kemudian rendah. Nah, dari skala resiko inilah kemudian kita bisa mengidentifikasi setiap aktivitas kerja, seberapa besar resikonya. Nah, nanti risiko-risiko itu dikendalikan ya, berdasarkan tadi eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan dengan memakai alat pelindung diri. Nah, apa saja risiko K3 di pertambangan? Ya, banyak ya, aktivitas kerja pertambangan banyak. Ada aktivitas penggalian, ya, ada aktivitas apa transportasi, bahan tambang, ya, hauling, ada yang menggunakan konveyor. Nah, itu bahayanya berbeda-beda. Jadi diidentifikasi dulu nih, bahayanya apa aja, ya. Kalau menggunakan konveyor, kalau menggunakan dump truck, ya, atau heavy dump truck, itu berbeda. Nah, nanti setelah bahaya diketahui, resikonya, ya, resikonya dianalisa. Kemudian dari risiko yang sudah dianalisa itu ada pengendaliannya dengan skala prioritas itu risiko yang paling tinggi dulu dikendalikan, lalu tinggi, menengah, dan kemudian yang rendah. Dan kemudian pengendaliannya dengan hierarki pengendalian risiko yang ada di ISO 31000 ya, yaitu eh, eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan memakai alat pelindung diri. Apa hubungan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman dengan resiko K3 pertambangan? Ya, TTA dan KTA ini akan membuat resiko semakin tinggi di pertambangan ya. So, makanya ini harus dikendalikan TTA dan KTA, dihilangkan sehingga resiko kecelakaan kerja pertambangan menjadi menurun ya. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah usaha-usaha atau upaya-upaya untuk mengeluarkan bahan tambang ya. Bahan tambang itu bisa berupa batu bara atau mineral. Mineral itu adalah eh, bahan-bahan galian logam ya, seperti emas, perak, perunggu, tembaga, besi, em, nikel ya, dan lain-lain sebagainya. Pertambangan juga ada berbentuk batu-batu termasuk namanya batu bara. Ya. Jadi itu dua jenis pertambangan yang besar sehingga dibentuklah yang namanya Direktorat Jenderal Minerba ya, mineral dan batu bara. Industri pertambangan adalah semua aktivitas kerja ya untuk mengeluarkan hasil-hasil tambang dari dalam bumi ya dan kemudian menjadi suatu komoditas untuk dijual kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau konsumen. Jadi industri ya, industri pertambangan. Mengapa industri pertambangan memerlukan K3? Karena resiko pekerjaan di industri pertambangan tinggi. Sebenarnya kerja di kantor juga tetap memerlukan K3 ya. Jadi walaupun di kantor itu mungkin ada bahaya ergonomi, ada bahaya psikologi, ada bahaya biologi ya, dan semua bahaya juga ada. Virus segala macam itu biologi. Jadi karena ini memang skala risiko tinggi ya, tentu wajib dan sangat butuh dengan K3 ya untuk upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bahaya dan risiko yang ada di area pertambangan. Ya. Lalu skala risiko yang tinggi ini mungkin karena ada bahaya longsor ya, kemudian ada bahaya mungkin alat berat, lalu ada bahaya
lubang-lubang, ya, dan ya itulah yang kemudian membuat industri pertambangan ini memiliki bahaya dan risiko yang tinggi. Kemudian mengapa angka kecelakaan kerja di pertambangan sangat tinggi? Ya, ini relatif ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung bagaimana penanganan bahaya dan risiko di perusahaan di area tambang itu tersendiri, ya. Ada perusahaan yang peduli untuk penanganan bahaya dan risiko, ada yang kurang peduli. Ya, yang kurang peduli ini yang kemudian yang menyebabkan angka kecelakaan kerja di pertambangan sangat tinggi. Tapi yang peduli dan melakukan langkah-langkah preventif dan corrective action untuk mencegah atau menghilangkan bahaya dan risiko yang ada di area pertambangan, tentu angka kecelakaan kerja atau angka kecelakaan tambangnya menjadi rendah. Apa hubungan antara kompetensi kerja K3 dengan keselamatan pertambangan? Biasanya orang yang memiliki kompetensi awareness-nya lebih tinggi ya, atau tingkat kewaspadaan terhadap bahaya dan risikonya lebih tinggi. Sehingga mereka eh, memiliki motivasi untuk mengelola dan mengendalikan bahaya dan risiko tersebut, ya. Kemudian bagaimana cara penerapan kompetensi kerja K3 dalam aktivitas pekerjaan di pertambangan? Ya, kompetensi kerja itu dilakukan ya dalam semua aktivitas kerjanya sesuai dengan job desk-nya. Sehingga dengan kompetensi ini, karena kompetensi kerja itu sudah termasuk bagaimana eh, aktivitas kerja itu bisa dilakukan dengan berkualitas, bisa dilakukan dengan aman, sehat, dan selamat. Itulah kompetensi kerja. Sehingga kalau orang yang kompeten, tentu akan memiliki awareness terhadap bahaya dan risiko, tentu akan memiliki awareness terhadap bagaimana pekerjaan itu dan aktivitas kerja mereka bisa dilakukan dengan berkualitas dan performa kerja yang tinggi. Ya, itu namanya gunanya kompetensi kerja, ya. Di sini Bapak-Bapak diharapkan memiliki kompetensi sebagai pengawas operasional pertama, yaitu di apa di lapangan, ya, harus kompeten sehingga sudah memiliki knowledge dan skill yang baik ya, sehingga bisa melakukan pengawasan yang baik. Apa itu pengawas pertambangan? Ya, adalah orang yang melihat dan mengamati semua aktivitas pertambangan sesuai dengan job description atau deskripsi kerja yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Itu pengawas pertambangan. Jadi dia benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai dengan jam kerjanya pada sesuai dengan apa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Jadi aktivitas apa aja yang diawasi itu sudah ada dalam job desk-nya ya atau deskripsi kerjanya. Ya, fungsi dan tugas pengawas pertambangan adalah benar-benar mengawasi semua aktivitas kerja yang menjadi tanggung jawabnya, supaya aktivitas kerja itu dapat dikerjakan dengan aman, sehat, dan selamat, dan berkualitas ya, dan menghasilkan performa kerja yang tinggi. Cara melakukan pengawasan pertambangan yang efektif adalah pengawas pertambangan ini harus mengetahui regulasi peraturan perundangan ya sebagai pengawas, terutama regulasi mengenai keselamatan pertambangan, perlindungan lingkungan pertambangan, ya, dan kemudian mengetahui kebijakan perusahaan terkait keselamatan pertambangan, mengetahui aturan-aturan perusahaan untuk keselamatan pertambangan, mengetahui prosedur kerja terkait aktivitas kerja yang dia awasi, ya, dan mengetahui sistem kerja, ya, manajemen kerja, dan juga semua hal yang berhubungan dengan aktivitas kerja yang dia awasi. Dan setelah dia tahu, dia melakukan pengawasan dan kemudian membandingkan kondisi di lapangan dengan acuan-acuan dan standar yang perlu diawasi atau persyaratan. Dan juga dia harus tahu unsafe condition yang ada ya, dan kemudian mengawasi apakah terjadi itu di lapangan. Dan kalau ada, dia langsung melakukan corrective action ya, langsung menegur, langsung apa eh, menghentikan pekerjaan dan lain sebagainya. Itu pendahuluan. Panjangnya sudah 1,5 jam. Sekarang kita bahas unit kompetensi pertama, melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Jadi ada 8 unit kompetensi ya, 8 unit kompetensi. Yang pertama melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab pengawas operasional pertama. Yang ketiga, tugas dan nah,
safety meeting ya. Yang keempat, investigasi kecelakaan. Yang kelima, identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Yang keenam, perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Yang ketujuh, inspeksi. Yang kedelapan, job safety analysis atau analisa keselamatan kerja pertambangan. Itu ada, sorry. Ya, ada delapan ya. Oke, kita bahas nih yang pertama dulu, melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. Kalau kata peraturan perundangan berarti itu adalah hal yang mandatori harus dilaksanakan. Kalau enggak kena semprot pemerintah ya, atau kena sanksi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah di daerah. Nah, jadi sudah ada struktur organisasinya. Nah, pengawasan langsung di lapangan adalah dilakukan oleh pemerintah yang ada di daerah. Dan dalam hal ini mungkin adalah pemerintah provinsi yang bersangkutan, lalu kemudian dibantu dan diwakili juga oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral di provinsi yang bersangkutan. Dan biasanya kepala dinas itu adalah eh, menjadi kepala inspektur tambang, ya. Jadi yang mengawasi semua aktivitas pertambangan. Tapi kalau eh, inspektur pertambangan ini, kepala inspektur pertambangan ini ingin melakukan sesuatu kebijakan atau menindak perusahaan pertambangan, dia harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat ya. Karena kewenangan tertinggi ada di gubernur ya untuk di daerah setempat. Dan kalau pemerintah daerah setempat mungkin agak lambat dalam merespon ya dia bisa langsung ke pusat ya. Pusat itu berarti ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Nah, untuk melaksanakan peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. Kalau dulu acuan keselamatan pertambangan itu adalah Kepmen Triple 5 ya, yang memiliki 555 pasal. Itu Kepmen Triple 5 tahun 95. Nah, karena ada banyak perubahan-perubahan, akhirnya Kepmen Triple 5 ini sudah dicabut oleh Permen nomor 26 tahun 2018 ya, tentang kaidah teknis pertambangan yang baik. Lalu diganti dengan Kepmen 1827 tahun 2018 ya, untuk Juklak Juknis untuk keselamatan pertambangannya. Itu ada di lampiran keempat. Jadi Bapak tinggal baca di Kepmen 1827 ya untuk keselamatan pertambangan yaitu di lampiran keempat itu semua sudah berisi informasi yang harus dikuasai untuk keselamatan pertambangan ya. Di sini kita hanya membahas mengenai inti-intinya aja. Jadi kalau mau detailnya baca di Kepmen 1827. Nah, di Permen nomor 43 tahun 2016 ini acuannya masih memakai Kepmen Triple 5. Tapi sebenarnya isinya nggak jauh berbeda ya. Nah, jadi kalau mau mengetahui real sebenarnya sekarang aturannya adalah di Kepmen 187 lampiran keempat. Silakan dibaca itu sampai tuntas. Ya, isinya mengenai keselamatan pertambangan. Oke. Nah, namun acuan masih memakai di sini ya. Jadi karena kita acuannya adalah SKKK nomor 43 tahun 2016 ya acuannya masih ini. Walaupun ini isinya adalah acuannya dari Kepmen Triple 5 tahun 95. Oke, ini kira-kira bentuk dari standar kompetensi kerja khususnya. Ada kode unit, ada judul unit, ada deskripsi unit. Ya, kode unit ini membedakan antara satu unit kompetensi dengan unit kompetensi yang lainnya, yang mungkin saja judul unitnya sama, tapi yang membedakannya nanti kode unitnya. Ya. Judul unit untuk unit kompetensi pertama POP, yaitu judulnya melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. So, jadi do it atau melakukan atau melaksanakan. Nah, yang perlu diketahui tentang how to do it. Bagaimana cara melakukan, bagaimana cara melaksanakannya.
Nah, disinilah nanti ada informasi-informasi ya berdasarkan standar kompetensi kerja ini. Ini menjadi acuan. Lalu kemudian satu unit kompetensi ini ada deskripsi penjelasan singkat ya. Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan. Jadi acuannya di sini untuk keselamatan pertambangan kalau berdasarkan unit kompetensi ini. Tapi kalau mau lengkapnya, baca di Kepmen 1827 tahun 2018, lampiran keempat. Oke, ini terdiri dari hanya dua elemen kompetensi. Ya, yang pertama, menerapkan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, berkaitan dengan job desk-nya ya. Yang kedua, menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan. Nah, inilah dasar keselamatan pertambangan. Ini masih diambil dari Kepmen 555. Tapi di Kepmen 1827 hampir mirip-mirip aja, nggak terlalu banyak berubah ya. Karena ini dibuat tahun 2016 kan. Sedangkan Kepmen 1827 itu dibuat tahun 2018. Oke, ini ada banyak kriteria unjuk kerjanya. Oke. Jadi satu unit kompetensi itu terdiri dari beberapa elemen kompetensi atau bagian-bagian dari unit kompetensi ini. Lalu elemen kompetensi ini nanti dijelaskan dengan kriteria unjuk kerja. Ya. Jadi di elemen kompetensi pertama, unit kompetensi pertama ini yaitu mengenai menerapkan peraturan perundangan tentang keselamatan pertambangan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kriterianya adalah satu, ketentuan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi acuannya adalah peraturan perundangan nih untuk melakukan keselamatan pertambangan. Nah, dalam hal ini adalah Kepmen 1827 lampiran keempat ya. Kemudian, kewajiban pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kewajiban POP atau pengawas operasional sini, inilah yang ada di unit kompetensi ini. Dan ada di regulasi Permen nomor 26 tahun 2018 tentang kaedah pertambangan yang baik dan Kepmen 1827 tahun 2018 tentang juklak juknis untuk kaedah teknis pertambangan yang baik. Nah, itu dibaca-baca semuanya kalau bisa ya, sebagai seorang pengawas operasional. Karena di sini dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan sesuai kehendak perusahaan, bukan sesuai dengan kehendak saya sebagai trainer, tapi di regulasi pemerintah. Ya. Kemudian, kriteria unjuk kerja yang ketiga, upaya-upaya yang diperlukan dalam penerapan kewajiban pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi upaya-upaya yang diperlukan dalam penerapan kewajiban pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan kembali sesuai dengan peraturan perundangan. Ya. Jadi acuannya adalah eh, di SKKK ini ya mengenai POP dan juga di semua peraturan pemerintah ya terutama mengenai peraturan yang ada di eh, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dalam hal ini adalah eh, tinggal fokus kepada Permen nomor 26 tahun 2018 tentang kaedah teknis pertambangan yang baik dan juga Kepmen 1827 ya tentang juklak juknis teknis kaedah pertambangan yang baik. Baca itu berulang-ulang, itu yang akan sangat berguna ya sebagai seorang pengawas. Kemudian yang keempat ya, kriteria masih di elemen kompetensi yang pertama, kriteria unjuk kerja keempat. Ketentuan terkait keselamatan pertambangan di area yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. So, ini semuanya fokus kepada peraturan perundangan. Jadi semua sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka anjuran saya adalah baca itu Permen nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen 1827 tahun 2018. Ya, baca berulang-ulang. Karena ini bagaimana Bapak-Bapak sebagai pengawas operasional pertama bisa menerapkan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan pertambangan ya, khususnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya ya, sesuai dengan job desk yang dibebankan oleh perusahaan tempat yang bekerja. Yang kedua, menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan.
Nah, ini mungkin perlu dihafal karena ini biasanya banyak ditanyakan oleh asesor ya. Ini bentuknya hafalan, tapi walaupun hafalan harus dipahami juga ya. Ini adalah dasar-dasar keselamatan pertambangan. Ada ada 19 ya. Yang pertama ya, kriteria unjuk kerja yang pertama, filosofi dasar keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi filosofi dasar keselamatan pertambangan tinggal dibaca di Permen nomor 26 tahun 2018 dan juga Kepmen 1827. Baca itu filosofi dasarnya. Tapi intinya adalah filosofi dasar keselamatan pertambangan bagaimana mengupayakan eh, setiap aktivitas di pertambangan itu dapat berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat, ya, dan dengan performa yang terbaik, dengan mengendalikan semua bahaya dan resiko yang ada di area pertambangan, ya, dengan melalui apa prosedur, ya, prosedur, alat pelindungan diri, dan juga pengawasan yang efektif dan efisien. Dan intinya adalah melindungi semua pekerja dan juga alat dan instalasi teknis yang digunakan di area pertambangan. Kemudian, yang kedua, kriteria kecelakaan tambang dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nih, nanti mungkin di handout ada tuh penjelasannya, karena di sini saya tidak akan jelaskan dengan detail ya. Kriteria kecelakaan tambang itu adalah eh, itu benar-benar terjadi peristiwanya ya, ada korbannya, ya, ada saksinya atau buktinya dan sebagainya, dan kemudian eh, ya, intinya adalah ada bukti, ada saksi. Lalu kriterianya ada kecelakaan ringan, kecelakaan berat, dan mati. Ya, jadi kalau kecelakaan ringan itu mungkin hanya apa gangguan fisik, ya, eh, terluka, lalu mungkin ada benturan dan sebagainya, tapi tidak sampai menimbulkan opname. Kalau kecelakaan berat, ya mungkin itu bisa sampai harus diopname ya. Lalu ada fatality ya, itu mungkin cacat tetap dan mati. Tapi istilahnya kalau di sini kecelakaan ringan, kecelakaan berat dan mati. Mati itu adalah eh, ada buktinya dan eh, bisa dibuktikan dalam waktu 1 kali 24 jam dia benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan lah gitu. Tapi nanti bisa dibaca lagi definisi atau kriterianya ada di handout ya. Karena di sini saya hanya ringkasan-ringkasannya aja. Kemudian penggolongan cedera ya. Jadi ada tadi cedera ringan, cedera parah dan mati. Lalu statistik kecelakaan tambang. Eh, ini semua dijelaskan sesuai dengan ini semua sesuai dengan peraturan perundangan. Artinya semuanya ada di Kepmen 1827 lampiran keempat atau nanti bisa dibaca di handout. Kemudian penyebab langsung kecelakaan ini sesuai dengan teori analisis penyebab kecelakaan. Ya, tadi saya sudah jelaskan penyebab langsung biasanya adalah perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman ya, yaitu unsafe condition atau TTA dan KTA. Biaya kecelakaan dijelaskan dengan kriteria nanti biaya kecelakaan itu adalah berdasarkan bukti-bukti yang kerugian yang terjadi akibat kecelakaan tersebut. Kemudian tata geraha atau skipping ya, yang ada di lingkungan kerja dijelaskan sesuai dengan peraturan perundangan. Tata geraha atau housekeeping ini adalah bagaimana kondisi lingkungan di tempat kerjanya. Itu diharapkan dapat rapih ya, sesuai dengan 5R ya. Rapi, resik, rajin, renik, atau 5S. Itu 5S dalam bahasa Jepang ya. Intinya adalah gini, bagaimana tempat kerja itu disusun teratur rapi ya, peralatan-peralatan tersimpan rapi, ada tulisannya, sehingga saat mencari suatu alat itu cepat ya. Lalu peralatan, lalu bahan kerja segala macam disusun teratur. Nah, itu namanya housekeeping.
atau tata geraha. Kemudian alat pelindung diri yang wajib digunakan di lingkungan kerja dijelaskan sesuai dengan potensi bahaya. Jadi nanti berdasarkan aktivitas kerja, potensi bahayanya apa, itulah digunakan alat pelindung diri ya. Tapi biasanya alat pelindung diri yang umum adalah safety helmet, baju reflektor, dan juga safety shoes. Kemudian penggolongan api. Ya. Api ini menurut Permen nomor 4 tahun 1980 ya ada eh, ini ada apa api ini ada segitiga api ya. Jadi biasanya api itu terjadi karena adanya oksigen, karena adanya bahan bakar, dan karena adanya panas. Kemudian kalau salah satu ini tidak ada, mungkin nggak akan timbul api ya. Jadi tiga-tiganya harus ada, bereaksi, dan kemudian bisa terjadinya api. Kemudian api ini juga, ini yang disebut kebakaran kalau apinya tidak terkendali. Jadi bukan api itu dibutuhkan ya. Nggak bisa dibilang api terbakar besar lalu itu kebakaran. Nggak, karena di pabrik-pabrik baja itu apinya sangat besar ya. Jadi dapurnya itu memakai api pembakaran yang sangat besar, tapi itu bukan kebakaran karena apinya terkendali. Jadi kalau namanya kebakaran itu artinya apinya tidak terkendali. Kemudian jenis-jenis alat deteksi api dijelaskan sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Jadi jenis-jenis alat pemadam api ringan ya. Ada oh sorry, alat deteksi api. Jadi ada sensor panas ya, heat sensor, ada sensor asap ya, smoke detector, dan kemudian ada sensor cahaya. Jadi ada macam-macam sensor. Mungkin sekarang dengan perkembangan teknologi ada banyak-banyak sensor untuk mendeteksi adanya api. Kemudian klasifikasi pemadam api ya, ada kelas A. Oh sorry, penggolongan api ini ya, inilah kelas A ya, kelas A, B, C, dan D. Kelas A itu untuk bahan benda-benda padat ya, kertas yang terbakar. Kalau kelas B itu benda-benda cair ya, yang terbakar. Kalau kelas B ya tadi, kelas C itu mengenai terbakarnya eh, kalau kelas B itu bahan cair, kelas C itu mengenai eh, listrik ya, bakaran listrik. Kalau kelas D itu bakaran metal. Sekarang ada lagi kelas K yang biasanya hubungan dengan minyak goreng, ya itu perkembangan terbaru dari NFPA. Biasanya yang mengatur standar-standar itu adalah NFPA ya, atau National Fire Protection Association yang pusatnya ada di Amerika Serikat. Itu organisasi yang diakui secara internasional yang mengeluarkan standar-standar yang berhubungan dengan kebakaran. Kemudian klasifikasi pemadam api ada yang memakai air ya itu untuk kelas A, ada yang memakai busa itu kelas B, kemudian ada yang memakai apa powder bahan kimia itu untuk kelas C dan D. Lalu tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran ini evakuasi ya menuju ke titik kumpul ke master point. Untuk yang bertugas ya mungkin tim fire itu yang bertugas untuk eh, melokalisir dan kemudian memadamkan api ya. Lalu laporan mengenai terjadi kebakaran jelaskan sesuai dengan prosedur pelaporan keadaan darurat. Ya.
Jadi untuk laporan mengenai terjadi kebakaran itu biasanya ada dibunyikan mungkin alarm. Biasanya di gedung-gedung itu sudah ada eh, tempat tombol untuk alarm ya. Jadi segera dipecahkan dan kemudian dipencet sehingga akan terjadi alarm. Saat alarm itu berbunyi ya, itu juga otomatis sprinklernya itu yang menyemprot air itu di tempat-tempat tertentu akan berfungsi. Lalu laporan mengenai terjadi kebakaran oh, sudah tadi. Prinsip pembinaan dan keselamatan dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk pembinaan keselamatan mungkin bisa dilakukan secara internal, bisa dilakukan lewat pihak ketiga ya. Intinya adalah pembinaan ini bagaimana awareness dari para pekerja ini meningkat ya dengan dilakukan pembinaan. Prinsip-prinsip pertolongan pertama pada kecelakaan atau first aid. Kalau dulu tahun 2008 saya pelajarin itu DR ABC. Sekarang sudah berubah karena ada teman-teman baru kayaknya DR CBA ya mungkin ya. Jadi bagaimana mendeteksi ya dulu dan kemudian bagaimana sirkulasi ya. Dia jantungnya dicek dulu dan kemudian baru ke pernapasan dan jalan udaranya. Kemudian izin kerja atau work permit ya. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi maka membutuhkan izin kerja atau work permit. Dan ini tentu berdasarkan kebijakan masing-masing dan format masing-masing bentuknya daripada form untuk work permit ya. Tapi biasanya work permit itu adalah isinya mengenai jenis pekerjaannya, aktivitas kerjanya dijelaskan ya. Dan kemudian JSA untuk aktivitas kerja itu, lalu tim kerjanya siapa aja, APD yang dipakai apa aja, peralatan dipakai apa aja, dan kemudian sertifikat-sertifikat khusus ya, seperti contohnya kalau bekerja di ruang terbatas, ini ada sertifikat gas free ya, ada sertifikat Lotto, artinya sudah dilakukan eh, lockout take out dan berbagai jenis sesuai dengan bahaya dan risiko yang ada di tempat kerja tersebut ya. Kemudian housekeeping ada di lingkungan kerjaan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Jadi nanti untuk kerapihan pekerjaan itu semuanya ada standar operating prosedurnya supaya housekeepingnya itu tertata dengan baik. Lalu bentuk pembinaan keselamatan pertambangan ada di lingkungan kerja dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau SOP ini artinya diatur secara internal ya. Kalau peraturan perundang-undangan berarti sudah diatur oleh pemerintah. Nah, cari itu regulasinya. Ya, tadi yang saya bilang ada Permen 26 tahun 2018 dan juga Kepmen 187 tahun 2018. Itu semuanya sudah mencakup di situ. Oke, itu semua yang ini hafalan semua ya. Nanti dilihat semuanya di situ atau dibaca di handout ada penjelasannya detail ya. Nah, di sini saya secara ringkas, jadi ada yang lupa-lupa gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin semuanya. Nanti dibaca di handoutnya lagi. Atau dibaca di Permen 26 tahun 2018 dan juga Kepmen 1827 lampiran keempat mengenai keselamatan pertambangan. Oke, di sini pertanyaan-pertanyaannya. Jelaskan apa itu peraturan perundangan keselamatan pertambangan. Ini adalah regulasi atau aturan yang telah dibuat oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan dan kebijakan pemerintah untuk mengatur semua hal ya terkait aktivitas yang ada di pertambangan supaya bisa berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Jelaskan apa fungsi dan manfaat peraturan perundangan keselamatan pertambangan untuk melindungi para pekerja dan peralatan dan instalasi teknis yang ada di area pertambangan agar eh, dapat selamat, ya, sehat bagi para pekerja dan juga instalasi dan peralatan teknis itu dapat berfungsi dengan fungsi yang normal. Jelaskan dan berikan contoh peraturan perundangan selamatan pertama. Ya, tadi saya udah bilang ya, kalau dulu masih memakai Kepmen 555 tahun 95, sekarang sudah diganti berdasarkan Permen nomor 26 tahun 2018, itu mencabut Kepmen 555 ya dan kemudian diganti dengan Kepmen 1827 tahun 2018 ya.
tentang petunjuk pelaksanaan, juklak, dan juga petunjuk teknis atau juknis, eh, semua aktivitas pertambangan. Situ lengkap ya. Keselamatan pertambangan ada di lampiran 4, pelindungan lingkungan ada di lampiran 5 mungkin, lalu ada konservasi minerba, ada kaidah teknis ya. Kemudian ada pengelolaan usaha jasa pertambangan, ada standarisasi di lampiran-lampiran semuanya lengkap di situ di Kepmen 1827. Tapi sebagai POP nanti fokusnya hanya di keselamatan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup pertambangan. Kemudian jelaskan bagaimana cara menerapkan peraturan perundangan keselamatan pertambangan terkait tugas dan tanggung jawab. Nah, artinya tahu dulu tugas dan tanggung jawabnya, job desk-nya apa, lalu kemudian aktivitas kerjanya apa, lalu nanti baca bagaimana keselamatan pertambangan yang diwajibkan ya. Mungkin tentang APD-nya apa aja, itu berdasarkan bahaya dan resiko terkait aktivitas pekerjaan. Lalu bahaya resiko lain mungkin kalau ada bahaya kebakaran, bagaimana penggunaan APAR ya, APAR yang sejenis, bagaimana meletakkan APAR itu ada di Permen nomor 4 tahun 2000 tahun 1980 yaitu menjadi acuan dan juga bahaya-bahaya lainnya itu nanti diterapkan sesuai dengan bahaya dan resiko yang ada di tempat kerjanya dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jelaskan bagaimana cara menerapkan dasar-dasar keselamatan pertambangan ya. Harus tahu dulu apa aja tadi yang disebutkan ya di sini. Dan kemudian lebih lengkapnya lagi dibaca di Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran keempat. Dan kemudian setelah diketahui berembuk dalam satu tim bagaimana ini dilakukan, ya. Mungkin semua pekerja diberikan sosialisasi berkala ya, mungkin sebulan sekali untuk menjelaskan dasar-dasar keselamatan pertambangan tersebut sehingga mereka selalu aware. Nah, ini sudah kita bahas ini semua tadi yang ada di sini ya. Nanti tinggal bisa latihan-latihan aja. Mungkin di sini saya juga ada ngasih, ini ada jawabannya. Ini pertanyaan tadi ada jawabannya. Sehingga bisa latihan-latihan sendiri. Nah, ini tadi kan. Ini jelaskan mengenai cara menerapkan dasar-dasar lampa pertambangan. Jawabannya ada di sini. Lalu pertanyaan apa filosofi dasar keselamatan pertambangan? Jawabannya adalah keselamatan pertambangan dibagi dua. K3 pertambangan yaitu fokus untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Dan KO atau keselamatan operasional pertambangan yaitu fokus pada melindungi keselamatan peralatan teknis pertambangan. Ya. Jadi kalau ditanya asesor apa filosofi dasar keselamatan pertambangan, inilah jawabannya. Kemudian apa kriteria kecelakaan tambang di sini? Ini pertama benar-benar terjadi lah, cedera pada pekerja tambang dan juga orang yang diberi izin oleh KTT dan akibat kegiatan pertambangan pada jam kerja dan dalam wilayah izin usaha pertambangan. Lalu untuk pertanyaan jelaskan penggolongan cedera. Jawabannya adalah ringan, berat, dan mati ya, maksimum dalam 24 jam. Kemudian jelaskan statistik kecelakaan tambang. Ini nanti ada FR atau frequency rate, yaitu berapa sering terjadi kecelakaan dalam satu kurun waktu, biasanya 1 tahun. Dan SR atau severity rate, yaitu tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Kemudian pertanyaan, jelaskan penyebab langsung kecelakaan. Jawabannya adalah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman ya, itu TTA dan KTA. Kemudian jelaskan tentang biaya kecelakaan. Jawabannya adalah biaya perawatan korban dan biaya kerusakan peralatan ya yang terlihat. Yang tidak terlihat adalah biaya investigasi, biaya hari hilang atau LTI ya, lost time incident, biaya investigasi, brand image yang hilang dan lain-lain yang jumlahnya bisa 53 kali biaya yang terlihat. Ini berdasarkan teori gunung es atau iceberg phenomenon yang dipaparkan oleh S.W. Henry. Kemudian jelaskan tentang pengaturan tata geraha. Jawabannya adalah bersih, sanitasi, memenuhi standar kesehatan, tidak ada benda di jalur orang jalan, kerapihan, dan susunan benda yang tersusun rapi,
dibersihkan harian. Dalam standar Jepang 5S ya, seri yaitu pemilihan, seiton kerapihan, seiso kebersihan, seiketsu kelestarian, shisuke kedisiplinan. Kemudian jelaskan APD wajib di pertambangan. Jawabannya adalah safety helmet atau pelindung kepala, safety shoes pelindung kaki, safety goggle pelindung mata, earplug atau pelindung telinga, masker pelindung pernapasan, visor pelindung wajah, baju reflektor pelindung di jalan terutama saat mendung dan malam hari, sarung tangan katun untuk mekanik, sarung tangan karet untuk bahan kimia, SCBA untuk ruang terbatas, dan body harness untuk ketinggian. Kemudian jelaskan tentang penggolongan api. Jawabnya adalah api terkendali dan api tidak terkendali ya. Dan juga api kecil atau awal muncul, lalu api besar dalam kondisi steady state. Kemudian jelaskan bagaimana terjadinya api. Ya, itu ada segitiga api ya. Harus ada oksigen, panas, dan juga bahan bakar. Kemudian jelaskan jenis-jenis alat deteksi api. Jawabnya ada smoke detector, ya, deteksi asap, ada heat detector, deteksi panas, ada flame detector atau deteksi cahaya. Kemudian jelaskan klasifikasi pemadam api. Ada kelas A, itu kebakaran benda padat atau non-logam, yaitu pemadam dengan air. Ya. Lalu kelas B, kebakaran zat cair atau mudah terbakar dan gas, pemadaman dengan foam atau busa. Kelas C, kebakaran instalasi listrik, pemadaman dengan CO2 atau dry powder. Untuk kelas A, B, dan C juga bisa pakai dry powder. Lalu kelas D, kebakaran logam, ya, pemandangan dengan dry powder kimia khusus. Kemudian untuk pertanyaan, jelaskan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Jawabannya, satu, jangan panik. Dua, bunyikan alarm. Tiga, matikan aliran listrik, gas, dan bahan bakar. Empat, beritahukan dinas damkar atau tim emergency response. Dan lima, evakuasi karyawan dan di absen di titik kumpul atau master point. Kemudian jelaskan cara membuat laporan terjadinya kebakaran. Jawabannya adalah berisi data korban, peralatan yang rusak, tempat kejadian kebakaran, hari, tanggal, dan jam kebakaran, lalu penyebab dan tindakan pengendalian, serta tindakan korektif dan preventive action ke depannya. Kemudian jelaskan prinsip pembinaan keselamatan pertambangan. Jawabannya adalah ada penyuluhan, ada safety talk, ada safety meeting, ada safety training, ada safety inspection, ada safety investigation, ada organisasi K3, ada program K3, dan ada alat-alat K3. Kemudian jelaskan prinsip prinsip P3K. Jawabannya, P3K bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mempertahankan nyawa korban dan mengurangi penderitaannya. Metodenya DRCAB ya. Ini untuk pingsan beri RJP atau CPR, untuk luka berdarah balut tekan, patah tulang, jaga jangan ada pergerakan. Untuk choking, tekan diafragma dengan kencang dan dikagetkan. Untuk keracunan, beri kopi pahit atau norit atau air kelapa. Untuk digigit ular, eh, ikat aliran darah ke jantung ya dengan balut tekan yang kuat. Untuk luka bakar, beri air dingin pada luka bakar dan lain-lain. Kemudian jelaskan tentang izin kerja khusus atau work permit. Jawabannya adalah untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi agar pengawasan lebih efektif seperti izin kerja bekerja di ketinggian atau ruang terbatas, izin kerja panas, izin kerja air, izin kerja penggalian, dan lain-lain. Kemudian jelaskan tentang tata geraha ya, kerapihan, kebersihan, dan keindahan tempat dan ruangan kerja serta memenuhi unsur kesehatan untuk bekerja. Lalu jelaskan bentuk pembinaan keselamatan pertambangan yang ada di lingkungan kerja. Jawabnya basic safety, basic fire, basic first aid, pengawas operasional, pengawas teknis, dan lain-lain. Ya, itu jawabannya. Jadi nanti bisa berlatih sendiri karena sudah ada jawaban di belakangnya. Ya, kita sudah sampai di sini. Sekarang unit kompetensi yang kedua. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional pertama. Jadi di sini berdasarkan job desk dari perusahaan masing-masing ya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk unit kompetensinya, ini juga kode unitnya, judul unitnya melaksanakan tugas tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Deskripsinya, unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Elemen kompetensinya hanya ada dua. Yang pertama melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai keselamatan pertambangan. Yang kedua, mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk elemen kompetensi pertama, kriterianya adalah tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan pertambangan yang ada di area kerjanya dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti baca lagi tugas tanggung jawab pengawas operasional pertama ya, sesuai dengan regulasi. Kemudian fungsi dan peran sebagai pengawas operasional dijelaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi semuanya nanti ada di regulasi ya, di Kepmen 1827. Yang kedua, mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Kriterianya adalah parameter pengukuran dijelaskan sesuai dengan standar perusahaan. Nah, berarti parameter ini di standar perusahaan, bukan dari peraturan perundang-undangan ya. Jadi parameter-parameter pengukuran sesuai dengan eh, aktivitas kerjanya. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua, realisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dibandingkan dengan parameter pengukuran. Jadi nanti mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya parameter ditentukan sendiri oleh perusahaan. Nah, nanti realisasinya dibandingkan dengan parameter tersebut. Sehingga bisa dilihat berapa besar performa kerjanya ya, apakah memuaskan atau tidak memuaskan. Ya, ini tugas unit kompetensi kedua. Nanti fokus kepada tugas tanggung jawabnya, job desk-nya masing-masing ya, di tempat kerjanya yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, nanti buat parameter-parameter untuk pengukuran, sehingga bisa diketahui seberapa besar performa kerja daripada pekerja yang bersangkutan. Untuk pertanyaannya hanya 5 ya. Untuk unit kompetensi kedua ini, jelaskan apa itu safety accountability atau tanggung jawab tanggung gugat K3. Jadi sini lebih kepada tanggung gugat, safety accountability. Jadi tanggung gugat itu adalah tugas-tugas tanggung jawab yang sudah dibebankan ya. Lalu kalau tidak dilaksanakan bisa digugat oleh perusahaan. Itu namanya tanggung gugat. Jadi dia harus siap digugat atau diberi sanksi. Nah, makanya tanggung jawab itu dikerjakan. Kalau tanggung jawab tidak dikerjakan, maka dia bisa digugat atau dimintai pertanggungjawaban. Itulah namanya tanggung gugat ya. Jadi tanggung gugat ini adalah meminta pertanggungjawaban. Kalau tanggung jawab itu ya tugasnya yang harus dia laksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Itulah namanya tanggung gugat ya atau safety accountability. Jadi sini fokusnya dalam safety ya. Berarti contohnya safety accountability ini umpamanya dalam sebulan harus melaksanakan 8 kali inspeksi. Nah, kalau hanya dilakukan 4 kali, berarti performanya 50% ya. 4 per 8 kali 8. Ya. Sorry. 4 per 8 kali 100. Maka hasilnya 50%. Itu namanya safety accountability-nya dalam hal inspeksi. Lalu dalam hal meeting, harus 4 kali meeting. Dia hanya ikut 3 kali. Berarti 3 per 4 kali 100. Maka eh, performanya atau safety accountability-nya 75%. Nah, nanti tanggung jawabnya bisa ditanya, ini kenapa hanya 75%, kamu tidak mencapai 100%. Nah, itu namanya tanggung gugat atau bisa dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi itu artinya tanggung gugat atau akuntabilitas ya. Kalau tanggung jawab ini hal-hal yang sudah ditentukan untuk menjadi dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan bisa dimintai pertanggungjawaban atau tanggung gugat atau itu namanya akuntabilitasnya ya. Nah, di sini bicara mengenai safety atau K3. Jadi kalau bicara akuntabilitas safety, ya mungkin itu berapa kali inspeksi sebulan, berapa kali meeting sebulan, ya, berapa kali safety talk, dan seterusnya. Itu namanya akuntabilitas nanti ditentukan oleh masing-masing perusahaan berdasarkan job desk-nya ya.
Jadi parameter pengukuran itu ditentukan sendiri berapa kali meeting dalam sebulan, berapa kali inspeksi dan seterusnya itu namanya parameter pengukuran. Kemudian jelaskan bagaimana cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan. Ya berdasarkan eh, tanggung jawab yang sudah dibebankan itulah yang dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan bisa dimintai pertanggungjawaban atau tanggung gugat. Kemudian jelaskan bagaimana cara mengukur pelaksanaan tugas tanggung jawab pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, ya dilaksanakan dengan serius ya, serius dan fokus. Tapi kita bisa lihat jawabannya ada di sini juga. Nah, tugas tanggung jawab POP. Jelaskan apa itu safety accountability atau tanggung jawab K3. Jawabnya adalah tanggung gugat adalah suatu keadaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tergugat oleh karena tidak mencapai parameter yang sudah ditentukan menjadi tanggung jawabnya. Kemudian apa arti tanggung jawab K3 dan apa perbedaan dengan akuntabilitas K3? Tanggung jawab adalah ketentuan yang dibebankan kepada seseorang atas suatu hal. Sedangkan tanggung gugat adalah pertanggungjawaban dari orang tersebut apabila tidak mencapai parameter atau ketentuan yang dibebankan padanya. Kemudian jelaskan apa itu parameter pengukuran. Jawabannya adalah beban target dalam angka-angka yang dibebankan pada seseorang yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat digugat. Kemudian jelaskan bagaimana cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab keselamatan pertambangan. Jawabannya adalah dengan secara disiplin, mengacu pada regulasi K3 pemerintah, serta kebijakan dan aturan K3 perusahaan. Kemudian membuat rencana kerja, mengevaluasi secara berkala, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu. Lalu pertanyaan kelima, jelaskan bagaimana cara mengukur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Jawabannya adalah dengan cara membandingkan antara target yang dibebankan perusahaan kepada pekerja dibandingkan dengan pencapaian yang berhasil dicapai pekerja tersebut dan diukur dalam persentase. Ya, tadi saya jelaskan kalau diwajibkan 8 kali dalam sebulan melakukan inspeksi dan hanya dilakukan 4 kali, berarti 4/8 kali 100 dia hanya performa akuntabilitasnya 50%. Oke, ini 2 unit kompetensi yang kita bahas. Besok kita akan bahas 3 unit kompetensi ya. Nah, ini dengan metode tanya jawab apa pertanyaan dan juga jawabannya. Kalau Bapak nggak bisa jawab, lihat kuncinya. Ini tentu akan membantu dalam memahami ya unit-unit kompetensi dan siap untuk menghadapi asesor ya saat uji kompetensi.